Oke, sudah jam 6 lebih 5 menit. Kita akan mulai on time. Oke. Terima kasih semua buat yang sudah bergabung tepat waktu. Ketemu lagi kita di acara Me and My Bible bersama saya Prof. Astor. Oke, gabungan profesor dan pastor. Oke, gimana lagunya? Ketemu lagi di Bible Study. Bandung jauh, Bandung jauh, Bandung jauh. Ya, itulah. Oke, izinkan saya menyapa semua jemaat ICC dari Bandung, Jakarta, Sydney, kemudian rekan-rekan dari Palu, dari Jogja. Dan hari ini saya khusus menyapa gereja-gereja lain yang ikut bergabung di acara ini. Wow, ini seru banget. Kita ada teman-teman dari GASDNI Cikarang, dari GSJA Bogor, dari Gereja Katolik Bogor, dari GPDI Sidoarjo, dari AFGF Tangerang, dari Gaze Wave Malang, dari GKP Lembang, dari GPDI Mahanaim Tegal, dan dari GBI HOG. Wow, saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang bergabung di acara hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberkati kita semua, oke? Dan tentunya memang acara ini kita buat terbuka buat umum, saudara yang mau ajak teman-temannya, baik itu yang bergereja tempat lain, ataupun bahkan yang belum bergereja, feel free buat ajak teman-temannya, rekannya, keluarganya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke? Oke, siap. Kita akan lanjut pembahasan kita hari ini. Sebelumnya seperti biasa, quick recap dari apa yang kita pelajari minggu lalu dari Matius 4. Oke, boleh ditampilkan slide-nya. Tim multimedia kita yang luar biasa akan membantu kita. Oke, udah keluar ya? Right. Oke, jadi minggu lalu kita bahas Matius 4 ya, dengan judul The Test Before the Task. Kita ngobrol soal bagaimana senjata iblis itu kan, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Dan kita lihat bagaimana Adam gagal di tes itu, tapi Yesus berhasil, gitu kan. Nah, kemudian kita juga belajar sama-sama minggu lalu bahwa wait, apa yang terjadi dengan layar gue? Sebentar ya. Exit full screen. Nah, kita juga belajar bahwa every temptation is a temptation of identity. Kalau kita nggak sadar siapa diri kita, kalau kita nggak tahu kita berharga, maka kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Oke, itu rangkuman dari apa yang kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pasal berikutnya, yaitu Matius 5. Oke, siap ya Matius 5 ya. Nah, Matius 5 ini adalah 3 pasal yang sangat terkenal yang disebut sebagai Sermon on the Mount, khotbah di bukit. Ini adalah pengajaran Yesus yang terpanjang yang tercatat di Alkitab kita. Kalau saudara menggunakan Alkitab dengan versi di mana ucapan Yesus ditulis dengan warna merah, maka saudara bakal lihat pasal Matius 5, 6, 7 ini semua ditulis pakai warna merah tuh. Jadi ini adalah khotbah Yesus sendiri yang di dalamnya sangat-sangat padat dengan nilai-nilai kebenaran pastinya ya. Bahkan kayaknya kalau dilihat-lihat nih ya, hampir setiap ayatnya dari 3 pasal ini itu bisa dibikin jadi khotbah sendiri. Jadi kalau saudara mungkin mau buka gereja gitu ya, cuma dengan modal 3 pasal ini aja, saudara bisa bikin khotbah buat setahun. Bahkan mungkin lebih. Karena ini padat banget. This is truly an amazing sermon by Jesus. Oke? Dan tentunya waktu kita nggak akan cukup ya buat bahas ayat demi ayat. Jadi yang akan saya lakukan adalah memberikan garis besarnya. Dan nanti kita akan highlight beberapa poin yang menarik dari pasal ini, karena tadi nggak mungkin kita bahas semua. Amin? Oke, kita mulai ya. Nah, bagian pertama dari pasal 5 ini adalah yang dikenal dengan sebutan The Beatitudes. Oke, boleh di next slide-nya. Jadi nanti pasal 5 ini saya bagi jadi 3 bagian, dan part yang pertama itu adalah The Beatitudes. Ini adalah dari ayat 1 sampai ayat 12. Ini yang dikenal sebagai Beatitudes itu ucapan bahagia kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dan ini terkenal banget, bahkan sampai-sampai bukit tempat Yesus berkhotbah ini pun sampai hari ini dikenal dengan nama Mount of Beatitudes. Oke, itu ada gambarnya di layar saudara. Ini diambil dari kata beati, itu bahasa Latin yang artinya blessed, diberkati atau berbahagia, happy gitu ya. Kenapa dinamain begitu?
Karena di khotbahnya ini, Yesus terusan mengulang kata blessed. Nanti saudara bakal lihat, nanti di depan ada dibilang, blessed are the, atau dalam bahasa Indo, berbahagialah orang yang, makanya disebut ini adalah the Beatitudes, atau ucapan bahagia. Nah, di bukit tempat Yesus khotbah itu sekarang dibangun sebuah gereja, dan di bagian atas gereja itu, di langit-langitnya itu berbentuk oktagon segi 8, ada gambarnya itu di foto yang sebelah kanan ya, di mana setiap sisi jendelanya itu menuliskan setiap sabda bahagia dari Yesus. Oke, jadi di sana unik banget. Nah, sebetulnya ada 9 sabda bahagia, tapi karena yang ke-8 sama ke-9 itu mirip, jadi digabung jadi satu. Jadi 8 jendela itu bertuliskan 8 sabda bahagia. Oke? Itu gerejanya di Mount of Beatitudes, keren ya. By the way, saya belum pernah ke Israel, ini semua fotonya saya ambil dari internet gitu ya, informasinya juga. Tapi puji Tuhan kemarin Pastor Nala bilang next Holy Land trip saya bakal disuruh berangkat. Well, I'm excited, oke. Jadi itu sekilas tentang lokasinya ya, the Mount of Beatitudes. Nah, sekarang mari kita lihat tentang ucapan bahagia ini. Oke, jadi kata Beatitudes itu diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai the Beatitudes. Oke, this is how our attitudes should be. Seperti inilah seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen. Oke, jadi ini plesetannya Beatitudes, Beatitudes. Oke, dan saya jujurnya agak tergoda buat bahas detail satu demi satu setiap ucapan bahagia ini. Soalnya ini semua bagus-bagus banget. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena tadi kalau dibahas satu-satu, mau 3 jam acara ini juga nggak akan selesai kelas kita. Tapi yang jelas udah ada banyak banget khotbah yang dibuat mengenai ucapan bahagia ini. Dan yang kita bisa simpulkan bahwa semuanya ini adalah karakteristik yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Oke, jadi saya akan coba kasih garis besarnya aja. These are our beatitudes. Oke, boleh di next. Yang pertama dibilang, blessed are the poor in spirit. Oke, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya, kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya ini poor in spirit, miskin secara rohani. Oke, artinya kita selalu itu harus ingin memperkaya diri kita secara rohani. Kita rindu punya keintiman yang lebih setiap harinya bersama dengan Tuhan. Itu namanya orang miskin, ya nggak sih? Orang miskin selalu minta lagi, pengen lagi. I want more of your spirit, Lord. Setiap hari minta. Itu yang dibilang berbahagia. Oke? Yang kedua dibilang, blessed are those who mourn. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini pastinya bukan bicara mengenai nangis-nangis galau terus, gitu ya. Oh, tiap hari dia bawa shower. Enggak dong ya. Berduka cita di sini, maksudnya adalah memiliki brokenness. Oke? Memiliki hati yang hancur. Sama seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, bejananya harus dipecahkan dulu, being broken dulu, sebelum wanginya dapat memenuhi ruangan. Sama seperti roti di tangan Yesus, yang harus dipecahkan dulu, broken dulu, sebelum bisa memberi makan 5.000 orang. Sama seperti tubuh Yesus. Oke, ada yang feedback. Sama seperti tubuh Yesus, yang harus dihancurkan dulu, sebelum kita bisa diselamatkan. Demikianlah, we need to have this brokenness. Mazmur 51 bilang, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi, morning ini bicara soal itu, soal being broken for the Lord. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dibilang, blessed are the meek. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke? Lemah lembut ya, bukan lemah gemulai. Ini beda, saudara ya. Dalam bahasa aslinya, kata ini memiliki arti gentle, humble, and considerate. Menjadi pribadi yang rendah hati, nggak meledak-ledak, penuh pertimbangan. Aduh, saya juga belajar, karena saya orang yang cukup cepat kesel gitu ya. Tapi dibilang di sini, kita perlu lembut, nggak meledak-ledak, penuh pertimbangan. Dan dibilang bahwa orang-orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi loh. And this is so true, saya renungkan, bahwa humility will win the world, ya nggak sih? Dunia ini ternyata nggak terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang kejam dan otoriter. Mereka selalu akan memilih pemimpin yang rendah hati dan dekat dengan rakyat, ya nggak sih? Berlaku buat semua, mau di perusahaan, kalau bosnya humble, dekat sama
karyawan, pasti karyawan senang. Di gereja, kalau pastornya humble, suka ngobrol sama jemaat, pasti jemaat senang. Jadi dimanapun, humility will win the world. Makanya dibilang, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke? Yang keempat. Yang keempat dibilang, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke? Lapar dan haus akan kebenaran. Karena kenyataannya hari ini, banyak orang nggak lagi lapar dan haus akan kebenaran. Mereka merasa udah tahu semua, mereka merasa dirinya udah paling benar. Oke? Sementara kelaparan ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang sebelum makan, ya nggak sih? Kalau kita nggak lapar, kita nggak lapar, kita nggak punya appetite, mau seenak apapun makanan yang disajikan, kita nggak bakal makan, ya nggak sih? Males udah kenyang. Nah, makanya banyak orang sering ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Karena sebagus apapun khotbah yang disampaikan, seenak apapun firmannya, makanan rohaninya, kalau dia merasa dirinya udah kenyang, udah tahu semua, dia akan pulang nggak bawa apa-apa. So it's very important for us to always keep the hunger and thirst for the truth. Oke, kita harus selalu lapar dan haus akan kebenaran. Oke, itu yang keempat. Yang kelima dibilang blessed are the merciful. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayo, murah hati nih. Kalau saudara lagi makan bareng teman-teman di restoran, kemudian waktu bill-nya datang, Anda yang mana? Anda yang rebutan bayarin gitu ya, sama gue aja gue aja yang bayar. Atau ada yang buru-buru lari ke WC gitu ya. Oh, semoga nanti ditawangin sama teman gue. Gitu kan. Udah balik dari WC, kembalinya diambil lagi gitu kan, parah banget sih. ini ngomongnya soal generous, oke? Saya rasa saya nggak perlu bahas banyak soal ini karena saya percaya mercy and generosity udah jadi gaya hidupnya kita banget di ICC. Saya pribadi ngerasa susah banget kalau makan bareng anak-anak ICC dan mau bayar itu paling susah. Saya pernah datang saya waktu makan, terus tengah-tengah makan saya pura-pura ke WC gitu ya, saya mau bayar duluan, sampai di kasir dibilangin, oh mas, tadi temannya udah naruh kartu di sini, ya gagal lagi, susah banget karena semuanya generous banget di kita, oke? Tapi that's good. Berbahagialah yang murah hatinya, oke? Kita perlu murah hati, bukan cuma dalam soal uang aja, tapi dalam memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita buat orang lain. Oke, mari jadi orang-orang yang murah hati, merciful, generous. Itu yang kelima. Yang keenam dibilang, blessed are the pure in heart. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, ini menarik soal pure heart ini. Nah, lawan dari pure heart, apa coba? Lawan dari pure heart adalah divided heart. Lawan dari hati yang suci adalah hati yang terbagi, divided heart. Yakobus 1:8 bilang, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya elah, hari gini masa mendua gitu kan. Semua yang punya pasangan, yang pacaran, yang udah nikah, nggak ada yang mau dimadu, ya nggak sih? Semua juga pengennya satu dong, jangan mendua hati, ya nggak sih? Nah, divided heart ini bicara soal dua hal, kalau saya boleh ulas sedikit. Yang pertama, ini adalah soal mixed motive, motivasi yang bercampur, oke? Atau bahasa sehari-harinya ada udang di balik tom yum, oke? Baik sih orangnya, tapi ada maunya, gitu kan? Menolong kalau ada benefitnya, gitu kan? Nah, yang cowok-cowok nih, boleh ditanya dalam hati. Dalam hati aja ya, jawabnya ya, jangan ngomong. Apakah perlakuan kalian sama terhadap teman wanita yang cantik dan terhadap teman wanita yang penampilannya biasa-biasa aja? Ayo, ngaku. Kalau misalnya beda perlakuannya, berarti ada modusnya nih, mix motif nih, gitu ya. tapi ini manusiawi, oke? Karena manusia melihat rupa. Saya pun, kita pun sama-sama belajar di sini untuk memiliki hati yang lebih pure, oke? Kita sama-sama belajar. Jadi itu yang pertama, itu mix motif. Yang kedua, divided heart ini bicara soal partial obedience. Ketaatan yang cuma sebagian, oke? Taat sih taat, tapi cuma sebagian. Oh, ayat Alkitab yang ini nih, gue suka nih, soalnya ngomongin soal berkat nih, gue aminkan. Ayat yang ini apa nih? Soal pikul salib. Gue nggak bisa. Oke, kita harus taat sama seluruh firman Tuhan. Soal berkat dan kelimpahan, kita aminkan.
soal penderitaan dan memikul salib juga harus kita aminkan, karena itu the whole Bible. Betul? Kita harus taat semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Partial obedience is disobedience. Oke, ketaatan yang sebagian adalah bukan ketaatan. Malahan ketaatan yang sebagian ini bahaya banget nih. Kenapa? Karena ketika kita taat sebagian, misalnya nih, dari 10, kita cuma taat 9. Apa yang terjadi? Kita akan menggunakan yang 9 itu sebagai pembelaan untuk menutupi ketidaktaatan kita mengenai yang 1. Bener nggak? We will try to justify ourselves. Gue udah lumayan lah. Taat 9 dari 10, lumayan. Orang lain cuma taat 5, cuma taat 6. Kita bakal jadi bandingin sama orang lain, kita bakal jadi menghakimi. No. We should have pure heart. Hati yang murni, yang fully undivided, yang nggak terbagi. Oke? Itu yang bicara mengenai pure heart. 1, kita nggak punya mixed motive. 2, kita nggak punya partial obedience. Wah, seru ya? Yang ke-7. Oke, ucapan bahagia yang ke-7. Dibilang, blessed are the peacemakers. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jelas dong ya? Tuhan kita disebutnya apa? Raja Damai, Prince of Peace. Makanya kalau kita membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Make sense banget ya nggak sih? So, mari kita renungkan ini. Apakah keberadaanmu membawa damai di keluargamu atau sebaliknya? Apakah keberadaanmu membawa damai di kantormu atau malahan engkau yang sering jadi biang gara-gara? Apakah keberadaanmu membawa damai di kalangan teman-teman gitu ya? Atau justru mereka malah langsung males kalau ngeliat engkau datang. Nah, ini orang selalu bawa masalah dan datang lagi nih. Yang mana? Oke. Roma 12 ayat 18 bilang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Jadilah pembawa damai. Kenapa? Karena engkau adalah anak dari Raja Damai. As simple as that. Okay? We are the peacemakers. Yang ke-8 dibilang, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Wow. Big question for us. How far will you stand up for the truth? Will you stand up for the truth when it means standing alone? Masihkah kau berdiri buat kebenaran ketika itu berarti sendirian? Dimana orang-orang bakal bilang, bro, zaman kayak gini, kalau usaha nggak bikin 2 pembukuan, nggak mungkin cuan, bro. Jangan dilaporin semua pajaknya. 2 buku, bro. Zaman kayak gini, bro, main ke pati pijat, itu biasa, bro. Namanya kecap, boleh dibuang di mana aja. Yang penting botolnya pulang ke rumah. Semua orang bilang gitu. So, di tengah dunia yang nilai-nilai kebenarannya udah bergeser hari ini, will you still stand up for the truth? Masihkah engkau akan berdiri buat kebenaran? Itu yang ke-8. Dan yang terakhir yang ke-9, blessed are you when people insulted you because of me. Berbahagialah kamu, maka karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. So, ketika kita jadi pengikut Tuhan, gimana kalau semua orang menertawakan? Gimana kalau semua orang mengejek? Udahlah, jangan terlalu soalim lah. Atau mungkin mempertanyakan keadaan kita. Mana lu? Katanya Yesus memberkati. Kok kamu bisa di PHK dari kerjaan? Katanya punya Yesus. Kok ujian gak lulus? Katanya punya Yesus. Kok keluarga lu banyak masalah? Lihat, akan ada orang-orang yang menertawakan iman kita kepada Yesus. Tapi kalau kita tetap setia, Yesus bilang, upah yang besar menanti kita. Amin. Oke, itu dia 9 sabda bahagia secara ringkasnya, karena tadi nggak mungkin keburu saya bahas dari 21. Tapi ini 9 karakteristik yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Oke? Dan bukankah ini selaras dengan apa yang Rasul Paulus tulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, saya paling suka bikin perbandingan. Lihat ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 sabda bahagia ini ternyata paralel banget dengan yang namanya the fruit of the spirit, dengan buah roh. Benar nggak?
poor in spirit, tadi kan, miskin secara rohani. Kita pengen lebih lagi dalam hal rohani. Kalau kita belajar Alkitab, kita mengisi rohani kita, hasilnya satu. Kita akan semakin kaya dalam kasih. Karena Allah kita adalah kasih, itu udah pasti. Mourn, broken, itu bicara soal joy. Betul nggak? Karena firman Tuhan bilang, kain kabungmu akan diubah menjadi nyanyian sukacita. Betul? Oke, itu berhubungan paralel ya. Meek, udah jelas, lembut. Kelemah lembutan sama gentleness. Hunger and thirst for righteousness, tadi kan, kita lapar dan haus akan kebenaran, itu bicara soal kebaikan. Merciful, gitu ya tadi, bicara soal murah hati, kindness, sama artinya. Pure in heart, tadi ya, hati yang nggak terbagi, ini bicara soal apa? Kesetiaan, betul, faithfulness. Peacemakers, udah jelas tadi, pembawa damai, damai sejahtera. Persecuted, dianiaya, itu berarti kita bakal punya long suffering, kesabaran, tahan sama penderitaan. Insulted, ketika kita dihina karena Yesus, kita bakal punya self-control. Gimana ketika orang ejek kita nggak kebawa emosi, kita nggak terus membalas, kita nggak lalu ngamuk sama orangnya, gitu ya, kita punya self-control. Sudah lihat betapa ini semua paralel. Ada beberapa orang yang mungkin cara pairingnya beda, tapi ini yang versi saya, versi Aryan. Ini yang saya dapetin pribadi hasil perenungan saya. Asik ya? Jadi kalau kita lihat, ini yang namanya The Beatitudes. Mengajarkan kita mengenai sikap yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. The Beatitudes. Perhatikan bahwa yang sebelah kiri itu adalah sikap yang harus kita ambil. Betul? The Attitudes kan? The Beatitudes. Sementara yang kanan itu adalah buah roh. Itu adalah karakter yang akan dihasilkan ketika kita mengambil sikap tersebut. Oke, jadi kita putuskan buat lakukan yang kiri, hasilnya adalah buah roh yang kanan. Oke? Dan semuanya ini sekali lagi adalah pencerminan dari karakter Yesus Kristus sendiri. Amin. Satu hal lagi yang menarik tentang ucapan bahagia ini adalah kalau saya renungkan bahwa hal-hal yang Yesus bilang berbahagialah, ini semuanya adalah hal yang secara natural adalah hal-hal yang nggak bikin kita bahagia. Ya nggak? Emang duka cita bikin bahagia? Emang miskin bikin bahagia? Emang dianiaya bikin bahagia? Enggak kan? Tapi ketika Yesus bilang, berbahagialah, it's a lesson for us. That joy is a decision. Bahwa yang namanya bahagia, yang namanya sukacita, itu adalah sebuah keputusan yang ditentukan dari dalam diri kita. Bukan ditentukan oleh keadaan di luar kita. Keadaan hari ini mungkin lagi nggak baik, tapi kita bisa memutuskan untuk tetap berbahagia di dalam Tuhan. Katakan amin. 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 Soalnya menarik ya, berbahagialah kalau miskin, berbahagialah kalau dianiaya. Gimana caranya? Bisa. Karena ini adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Oke, itu part pertama dari Sermon on the Mount. Minum kopi dulu. Sampai sini aman ya, nggak kecepatan ya? Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke part kedua. Part kedua dari Sermon on the Mount di ayat berikutnya itu adalah mengenai winning the marketplace. Boleh di next. Ini dibahas di ayat 13 sampai 16. Saya kasih judul part ini winning the marketplace sama dengan judul bab yang kita pelajari di kelas Expand di ICC Spiritual Journey. Oke? Jadi saya nggak akan terlalu bahas detail bagian ini karena nanti lengkapnya saudara bakal ikut kelas Expand dan di sana Pastor Nala bakal mengajar dengan luar biasa detail mengenai bab ini. Saya coba bakal bahas sekilas aja di sini. Intinya, perikop ini, ayat 13-16 ini bicara mengenai bagaimana kita orang Kristen itu harus bersinar dan menerangi dunia ini. Soalnya, banyak orang Kristen yang cuma jago kandang doang. Di gereja kayaknya oke banget, berapi-api, excellent gitu ya. Tapi giliran di marketplace, entah itu di tempat kerja, atau mungkin di kampus, di sekolah, di rumah tangga, melempem mereka. Nggak jadi berkat, nggak jadi teladan buat dunia di luar sana. Seolah-olah mereka ganti kostum. Hari Minggu ke gereja pakai jaket rohani, gitu ya. Wah, nyembah Tuhan, angkat tangan, melayani. Begitu masuk hari Senin, jaket rohani dilepas. Lalu dia ganti pakai jaket duniawi. Tindakannya, cara ngomongnya, tingkah lakunya, persis kayak dunia. Nggak ada Kristen-Kristennya acan. Kristennya cuma hari Minggu doang. Okay. No, that's not good, my friends.
We should be the same person dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita harus sama. Nggak ganti-ganti jaket, oke? Hari ini saya lihat kayaknya banyak banget influence dunia yang masuk ke dalam gereja. Betul nggak? And that's okay. Itu nggak apa-apa. Gereja memang harus relevan, harus nyambung dengan tren dunia saat ini, tapi dengan tetap memegang nilai-nilai kebenaran. Tapi masalahnya, kalau dunia udah banyak banget menginfluence gereja, gimana dengan sebaliknya? Berapa banyakkah gereja menginfluence dunia? Jangan-jangan dikit banget. Ya nggak sih? Padahal itu tugas kita. Itu yang Yesus ajarkan di ayat ini. Bahwa nggak cuma dunia masuk ke gereja, tapi gereja juga masuk ke dunia. Lihat di ayat 13 dan 14. Saya bacakan buat saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kaya diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus mengatakan bahwa seenggaknya ada 3 peranan kita di dunia ini. Yang pertama dibilang adalah sebagai garam dunia. Dengan singkat saya bahas sedikit garam ya. Garam itu punya banyak fungsi loh. Antara lain apa? Garam itu berfungsi, kalau saudara suka masak, saudara tahu garam itu sebagai pengawet. Betul nggak? Nah, kita harusnya menjaga, mengawetkan dunia ini dari generasi yang semakin rusak. Nah, pertanyaan tadi, waktu kita masuk ke sebuah komunitas atau sebuah lingkungan kerja, apakah komunitas tersebut menjadi semakin awet, atau justru kita membawa perpecahan di dalamnya? Pertanyaan bagus buat direnungkan kan ya? Saya punya pengalaman, dulu saya pernah cerita pas khotbah, saya suka nonton bola sama teman-teman gitu ya, dan mereka, teman-teman saya belum kenal Tuhan, kadang mereka ngomongin hal-hal yang gak benar gitu ya, dan lalu waktu mereka sadar ada saya, mereka langsung, diem ada Pak Pendeta gitu ya. Waduh, saya sedih juga ya, kayak dikucilkan di situ gitu. Mungkin pernah ngerasain sebagian ya. Tapi menariknya, ketika mereka ada masalah rumah tangga, siapa yang mereka cari? Saya. Mereka kontak saya, nanyain, bro ini gimana ya sama istri gue? Bro ini gimana, bagusnya kata gue ya? Mereka cari saya. Karena mereka tahu, cuman saya yang bakal ngasih masukan yang make sense. Kalau tanya ke teman yang lain, udah bro, nyantai, kita ke karaoke aja mabok, kita ke pati pijat aja. Lihat, orang lain memperparah hubungan. Tugas saya, mengawetkan hubungan. Oke? Jadi itu peran kita sebagai garam di dunia ini. Oke? Itu pengawet. Garam buat apa lagi? Buat pengobatan. Berapa banyak di luar sana ada orang-orang yang sakit, yang terluka secara hatinya, secara jiwanya. Nah, tugasnya harusnya waktu mereka ketemu kita, mereka harus sembuh. Kita adalah penyembuhnya, kita adalah garam. Garam berfungsi juga sebagai apa lagi? Pemberi rasa. Oke, makanan nggak pakai garam, nggak enak banget ya. Bayangin kayak Indomie nggak pakai bumbu. Males banget makan Indomie nggak pakai bumbu ya. Tawar, nggak enak. Tapi begitu dimasukin garam, rasanya berubah langsung. Betul? Nah, sama. Di dunia ini, kita harus menjadi pembeda, menjadi pembawa perubahan. Orang yang memberikan taste di dunia tempat kita bekerja. Oke? Itu soal garam. Yang kedua, dibilang kita perlu jadi terang dunia. Nah, terang itu akan bersinar di tengah kegelapan. Di tengah dunia yang gelap dan penuh keputusasaan, peran kita adalah menjadi terang yang menunjukkan jalan dan memberikan pengharapan. Coba bayangin, ketika di rumah mati lampu, kita bakal ngapain sih? Kita pasti nyalain senter atau lilin, menyalakan terang, buat nunjukin jalan, ya nggak sih? Kalau nggak, kita bakal jatuh atau nabrak. Itu fungsi kita. Kemudian waktu kita terjebak dalam terowongan yang gelap, gitu ya, kebayang kalau kita nonton film yang ada penambang kerja, gitu ya, di dalam tambang yang gelap, terowongan. Nah, ketika dia melihat di ujung sana ada sebuah terang, dia tahu ada pengharapan. Wah, sebentar lagi saya bakal keluar nih. Sebentar lagi saya bakal nyampe ke ujung terowongan ini. So, itu fungsi terang. Menunjukkan jalan dan juga memberikan pengharapan. Betul ya? Dan yang ketiga, Yesus bilang fungsi kita adalah sebagai kota di atas gunung. Ini juga menarik. Para ahli sejarah dan teologi menyimpulkan bahwa waktu Yesus bilang mengenai kota di atas gunung tidak dapat tersembunyi, kota yang dimaksud oleh Yesus adalah kota Seforis. Oke, boleh di next, ada fotonya saya tampilkan. Nah, kota Seforis ini adalah salah satu kota terpenting dan kota terbesar di Galilea pada masa itu. Seforis itu adalah pusat kebudayaan
dengan tingkat kemakmuran dan keindahan yang luar biasa. Saudara bisa lihat fotonya. Yang kiri itu foto Seforis diambil dari atas. Kemudian di foto yang kanan sudah bisa lihat di kota itu ada Roman Theater dan sebagainya. Ini pokoknya kota yang keren banget dibangun sama bangsa Romawi sebagai pusat kebudayaan mereka. Nah, di kota inilah Yusuf, ayah Yesus, bekerja sebagai seorang ahli bangunan. Oke? Nah, kalau sudah pelajari, profesi Yusuf dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata tekton, yang artinya itu adalah kalau hari ini seperti seorang kontraktor. Oke? Kontraktor. Jadi Yusuf itu bukan tukang kayu miskin seperti yang banyak orang pikir gitu ya. Enggak. Dia punya banyak proyek yang besar dan kebanyakan proyeknya itu di Seforis, di kota yang elit ini. Oke, dan katanya Yesus kecil itu dari kecilnya suka dibawa main sama orang tuanya ke Seforis karena di kota ini juga tinggal orang tuanya Maria. Oke, jadi ini kota yang sangat berkelas di zaman itu. Nah, sudah perlu tahu bahwa di zaman dulu, apalagi di Israel, makin tinggi jabatan, maka makin tinggi tempat tinggalnya. Oke, ingat nggak sih kisah Daud ketika dia jatuh dalam perzinahan, ketika semua perwiranya lagi perang, Yesus jalan-jalan di balkon istana, ingat ya. Nah jabatannya paling tinggi, berarti istana Daud itu di paling atas tuh istananya. Dan dari istana Daud dia bisa melihat rumah-rumah di bawahnya, rumah para perwiranya. Dan disitulah dia lihat, ada siapa tuh lagi mandi? Ada Batsheba. Ada bat di dalam Batsheba. Oke, you know the story. Oke, itu makanya Daud bisa ngintip tuh karena rumahnya lebih tinggi dari atas, bisa lihat ke bawah. Nah, Seforis ini adalah tempat tinggal para bangsawan, para pejabat, dan makanya rakyat itu yang melihat kota Seforis, kota di atas gunung, itu mereka bakal menjadikannya sebagai inspirasi bahwa nih someday saya harus sukses, saya harus punya rumah di sana. Suatu hari nanti bakal berhasil usaha saya harus punya rumah di Seforis, di atas bukit itu. Ini seperti sebuah goal buat setiap orang, setiap masyarakat di masa itu. Makanya Yesus bilang, kota di atas gunung, Seforis, tidak akan tersembunyi. Jadi kita sebagai orang Kristen, guys, kita nggak seharusnya bersembunyi, melainkan justru harus terlihat jelas oleh dunia sebagai contoh kehidupan yang baik, yang berhasil. Kenapa sih kita perlu sukses di marketplace? Harus bersinar di tempat kerja, di kampus, di sekolah. Buat pamerkah? Buat menyembuhkan diri gaya-gayaan? Jelas bukan. Tujuannya ada di ayat 16-nya. Dibilang di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan kita sukses, tujuan kita bersinar di marketplace bukan sekedar kaya, bukan sekedar terkenal, tapi supaya nama Bapa dipermuliakan. Amin? Amin. Oke, lanjut ya. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang ketiga. Tadi yang pertama, The Beatitudes. Yang kedua, Winning the Marketplace. Nah, ini part ketiga dari Sermon on the Mount. Itu adalah yang saya sebut sebagai Jesus and the Law. Oke, boleh di next. Oke, Jesus and the Law. Ini bagian yang cukup panjang dari pasal ini, di mana Yesus membicarakan banyak hal mengenai yang namanya Mosaic Law atau hukum Taurat. Again, saya nggak punya waktu buat bahas satu demi satu ayat-ayat ini, tapi izinkan saya menjelaskan bahwa kalau kita bicara mengenai Mosaic Law, mengenai hukum Taurat, ada 3 kategori yang harus kita bedakan. Oke, ini ada 3 kategori, saya tulis di slide saudara. Yang pertama, itu ada yang disebut sebagai civil law. Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai civil law. Hukum sipil. Ini adalah apa ini? Ini adalah tata cara dan sistem hukum yang berlaku spesifik untuk bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Beberapa hukum ini bahkan udah nggak berlaku lagi di Israel hari ini. Contohnya banyak banget, sudah bisa baca di Keluaran 21. Ada aturan mata ganti mata, lalu ada hukuman mati buat yang mengutuk orang tua. Kebayang kalau berlaku hari ini, mengutukin orang tua dihukum mati, ngeri banget gitu ya. Ada aturan soal kerbau yang menanduk orang harus dibunuh, bayangin kerbau aja diatur semua hukum, macam-macam. Oke, semua aturan ini adalah aturan sipil yang pastinya udah nggak berlaku lagi buat kita hari ini. Nah, yang kedua yang ada juga di Taurat itu ada namanya ceremonial law, hukum seremonial, upacara. Apa ini? Ini adalah aturan-aturan adat dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu.
Nah, sebagian besar contohnya, ini bisa kita temukan di kitab Imamat. Seperti soal penyembelihan domba, gitu kan, harus ada darah yang dicurahkan di atas mezbah supaya ada pengampunan, dan sebagainya. Oke? Semua tata cara ini, seremonial law, ini sebetulnya merupakan perlambangan yang digenapi oleh Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah, dan darahnya tercurah untuk penebusan. Oke, jadi udah digenapi nih. Jadi meskipun beberapa tradisi itu masih dilakukan oleh orang Israel hari ini, tapi secara umum sebagai orang Kristen, hukum-hukum seremonial ini juga sebetulnya udah nggak berlaku karena udah digenapi semua oleh Yesus. Satu korban untuk selamanya. Oke, korban yang kekal. Itu yang namanya seremonial law. Dan yang ketiga ada yang namanya moral law, hukum moral. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan yang tetap berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, contoh paling gampang dari moral law adalah apa? The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Itu berlaku tetap tuh. Mau dari dulu, sekarang, selamanya, sampai kapanpun, buat semua orang percaya, moral law ini adalah panduan untuk kita hidup sesuai dengan nature-nya Tuhan. Hidup sesuai dengan will-nya Tuhan. Oke, jadi kita udah tahu nih bedanya 3 kategori ini nih. Kita juga tahu bahwa pada awalnya hanya ada 10 perintah Allah, lalu pada akhirnya itu berkembang oleh Musa, dan lanjut lagi turun-temurun, sampai akhirnya ada 613 hukum Taurat yang dikenal dengan sebutan mitzvah. Oke, 613, bayangin dari 10 jadi 613. Banyak banget kan? Nah, makanya ketika kita baca di Alkitab satu aturan dari hukum Taurat, nah kita perlu tahu apakah ini termasuk civil law, ceremonial law, atau moral law. Supaya nggak semuanya kita telan mentah-mentah secara harafiah. Oke? Beberapa contoh ekstrim misalnya soal apa misalnya? Apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Kemudian ada soal apalagi soal tato, ada juga subjek yang kontroversial ya. Nah, kemudian apalagi kalau ingat di pelajaran pertama dulu soal cukur rambut gitu kan. Nah, semua aturan ini intinya kita perlu tahu termasuk kategori yang mana. Oke? Tapi, however, saya perlu tegaskan bahwa meskipun civil law and ceremonial law itu udah nggak berlaku lagi buat kita, udah nggak berlaku ya, tapi biasanya ada prinsip-prinsip di balik hukum tersebut yang masih bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya sampai hari ini. Makanya Yesus sendiri bilang di ayat 17 dan 18, Yesus bilang apa tuh? Baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, iota apa sih iota? Iota ini adalah huruf terkecil dalam alfabet bahasa Ibrani. Intinya Yesus lagi mau bilang apa sih? Yesus lagi mau bilang bahwa semua hukum ini penting. Oke, semuanya penting. Dari Kejadian sampai Wahyu semua penting. Meskipun secara harafiah beberapa mungkin udah nggak berlaku, tapi prinsip-prinsip di baliknya itu tetap berlaku selamanya. Oke, selama langit dan bumi lenyap itu masih berlaku. Jadi adalah salah banget ketika orang bilang, wah perjanjian lama udah nggak penting lagi. Enggak. Semua seluruh isi Alkitab itu penting. Kuncinya adalah Bible study, di mana kita pelajari gimana penerapan prinsip perjanjian lama itu di perjanjian baru yang kita hidupi hari ini. Oke, jelas banget Yesus bilang, ia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Oke, boleh di next slide-nya. Sampai sini ngerti ya? Soal ceremonial law, civil law, and moral law. Nah, di ayat berikutnya, oops, kok hilang? Sebentar. Oke. Di ayat berikutnya, ini menarik banget di ayat 17 sampai seterusnya. Setidaknya itu ada 5-6 kali kalau saya baca, di mana Yesus bilang, kamu telah mendengar firman, bla 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 bla, tetapi aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Kamu telah mendengar firman, bla 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 bla, tapi aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Oke? Kita lihat contohnya di layar ya. Di Matius 5 ayat 21 dibilang, kamu telah mendengar firman pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lalu di ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah.
Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Lalu ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, lihat, ini pola yang diulang 5-6 kali di perikop ini. Nah, kamu telah mendengar firman. Ini mengacu pada hukum Taurat jelas ya. Itu semua ada quote-quote itu semuanya bisa dicari referensinya ke kitab Taurat. Oke, Perjanjian Lama. Kamu telah mendengar hukum Taurat bla 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 bla. Tapi aku berkata kepadamu, apa ini? Yesus memberikan sebuah hukum yang baru yang menimpa hukum Taurat ini. Dan tadi ingat ya, Yesus bukan lagi meniadakan tapi menggenapi ya. Nah, kalau saudara baca satu persatu semua perkataan Yesus ini betul banget bahwa dengan berkata seperti itu, Yesus bukan lagi membatalkan hukum Taurat. Hukum ini ke sebuah level yang lebih tinggi, benar nggak? Coba perhatiin. Taurat bilang, yang membunuh harus dihukum. Yesus bilang, yang marah harus dihukum. Ya. Taurat bilang, jangan berzina. Yesus bilang, baru lihat aja dan pengen, udah berzina dalam hati itu. Taurat bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mana yang lebih susah? Yang Taurat atau yang Yesus? Yang Yesus, benar nggak? Lebih susah lagi. Jadi jelas banget bahwa prinsip hukum Tauratnya nggak hilang. Justru, Jesus brought it to an even higher standard. Yesus men-set sebuah standar yang lebih tinggi lagi dari hukum Taurat, betul nggak? Dan mungkin kita berpikir di sini, yang bener aja bos, ini hukum Taurat aja, udah hampir nggak mungkin diikutin semua. Udah susah banget nih. Terus sekarang Yesus malah naikin lagi standarnya. Aduh bos, hidup udah susah, sekarang malah dibikin tambah susah. Why did Jesus do that? Ngapain Yesus bikin tambah susah? Well, I'm telling you guys, tujuan Yesus bukan mau bikin hidup kita tambah susah. Yesus justru lagi mau kasih lihat bahwa ternyata adalah hal yang mustahil kalau kita mau mengikuti standarnya Tuhan dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Makanya dia perlu datang ke bumi dan tebus utangnya kita. Because we are in debt that we can never pay. Utang kita terlalu besar dan human effort kita terlalu kecil. Tuhan kita terlalu kudus dan dosa kita terlalu besar. It's impossible to keep up with God's standard. Nggak mungkin banget ikutin standar Tuhan. Orang-orang Farisi merasa diri mereka paling benar dengan tadi partial obedience mereka. Tapi Yesus justru menekankan bahwa no, you are not good enough. You'll never be good enough on your own. You need a savior. You need grace. Sebuah quote saya tulis itu, the purpose of the law is not to condemn us, but to remind us of how much we need God's grace. Tujuan hukum Taurat itu bukan buat menuduh kita, tapi buat mengingatkan kita. Oke, ini bukan buat bikin kita merasa tertuduh, merasa nggak layak, nggak. Tujuan semua ini, Alkitab kita, adalah agar kita selalu sadar, kita selalu ingat akan betapa kita membutuhkan Yesus. How much we need the Savior. Tentu kita berusaha untuk mentaati semua perintah dalamnya, tapi ketika kita gagal, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup buat mengangkat kita lagi. Dan ketika kita berhasil, kita nggak jadi sombong. Karena kita tahu hanya kasih karunia yang memampukan kita. Betul? Sebagai manusia, kita sangat terbatas, tapi kita mengandalkan kasih karunia Kristus yang nggak terbatas dalam hidup kita. And His grace is sufficient for us. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita. It's more than enough. Amin. Amin. Oke. Itu 3 part dari pasal 5 ini. The Beatitudes, Winning the Marketplace, and soal Jesus and the Law. Saya harap sudah diberkati. Di waktu yang tersisa, 15 menit, saya akan coba bahas pertanyaan dengan cepat ya. Saya bakal agak kebut. Karena ini pertanyaan yang masuk, udah banyak banget. I got so many questions. Pasti perlu waktu buat saya jawab semua. But thank you so much guys for your participations. Kalau buat yang belum dijawab, sabar. Soalnya asli banyak banget ini. But I love it. Itu bikin saya belajar terus. So keep them coming. Saya bakal bahas, mudah-mudahan keburu bahas 3 hari ini ya. 3 pertanyaan dengan cepat. Oke, pertanyaan pertama. Itu adalah soal angels and demon. Oke. Ada yang nanya dari Eina kalau nggak salah ya. Nah, jadi setelah sesi minggu lalu,
saya menerima beberapa pertanyaan yang masuk mengenai angels and demons. Nah, mengenai malaikat, roh jahat, dan makhluk celestial lainnya ini ada banyak banget teorinya. Mulai dari jenisnya gitu ya, banyak banget jenisnya apa aja sih? Ada serafim, cherubim, archangel, ini banyak banget gitu ya. Kemudian dari pangkatnya, ranks-nya mana yang lebih tinggi nih, gitu kan? Jumlahnya, gitu kan? Ada berapa? Minggu lalu saya cerita soal teori bahwa Lucifer membawa sepertiga malaikat di surga. Tapi ada juga teori lain yang bilang bahwa jumlah demons yang ikut Lucifer itu ada 66.600 setan. Mana yang benar? Oke, oh itu banyak juga penjelasannya. Lalu gimana dengan Rafael, Uriel, nama-nama lain yang katanya malaikat juga? Ada nggak nih, gitu kan? Belum lagi bentuknya, shape-nya, gitu kan? Ini ada yang bilang sayapnya 2, sayapnya 4, sayapnya 6. Mana yang benar ya? Oke, ini pertanyaan yang sangat kompleks. Saya akan jawab. Saya harus katakan bahwa saya tidak tahu jawabannya. Oke, saya nggak tahu ada berapa macam, gimana urutan pangkatnya, dan saya nggak berani bilang bahwa saya kira nggak ada satupun ahli teologi yang bisa bilang yakin 100% dengan penjelasan mereka mengenai angels and demons ini. Kenapa? Karena kalau mau tahu jawaban yang pasti, ya kita harus ke surga dulu. Tanya sama bosnya gitu kan. Bapak dulu gimana kejadiannya waktu berjuta-juta tahun yang lalu merontakan Lucifer, itu gimana kejadiannya? Harus tanya sendiri, nobody knows. Oke? Saya bahkan nggak bisa bilang bahwa yang saya terangkan minggu lalu soal 3 archangel itu pasti akurat. Nggak tahu juga, itu cuma sebuah teori. Tapi minimal yang saya terangkan minggu lalu itu semua source dari Alkitab, ya. Gabriel, Mikael, Lucifer, itu semua nama-nama yang disebut di Alkitab. Apakah ada yang lain di lain 3 itu? Mungkin aja ada, atau mungkin nggak ada, gitu kan? Tapi karena nggak disebut, ya saya nggak mau berspekulasi. Oke, saya kasih satu ayat yang saya suka banget di Ulangan 29 ayat 29. Saya bacakan versi NLT-nya. Dibilang di sini, The Lord our God has secrets known to no one. Tuhan kita punya rahasia yang gak ada orang yang tahu, gak satu pun orang yang tahu. Menarik berikutnya. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us, so that we may obey all the terms of this instruction. Okay? So, ada hal-hal yang memang akan menjadi rahasia selama kita hidup. Ada hal-hal yang kita emang gak bakal pernah ngerti. It's God's secret and mystery. Okay? Ayatnya bilang, untungnya ayatnya bilang bahwa rahasia Tuhan itu bukan tanggung jawab kita. Kita nggak accountable buat itu. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Hal-hal yang sudah dinyatakan kepada kita. Yang sudah di-reveal buat kita, itu yang harus kita taati. Sisanya, itu rahasia kebesaran Tuhan. Oke? Saya suka ini. Mencoba memahami kebesaran Tuhan dengan pikiran kita adalah seperti mencoba memasukkan lautan ke dalam sebuah gelas. The truth is, we cannot put an ocean into a glass, but we can put the glass into the ocean. Kita nggak mungkin masukkan lautan yang besar itu ke dalam gelas. Yang kita bisa lakukan adalah memasukkan gelasnya ke dalam lautan. Kita nggak bisa masukin kebesaran Tuhan ke dalam pikiran kita. Yang kita bisa lakukan adalah masukin pikiran kita ke dalam kebesaran Tuhan. Saat kita berdoa, kita saat teduh, kita menyembah Tuhan, kita sedang membawa pikiran kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin mengenal kebesaran Tuhan kita yang tanpa batas itu. Amin. We cannot put an ocean into a glass, but we can put the glass into the ocean. Itu jawaban saya. Semoga memuaskan. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya, ini dari Randy, bagus banget. Dia nanya gini, apakah makin percaya Tuhan, maka serangan iblis makin bertubi-tubi? Kenapa Tuhan perbolehkan ini terjadi? Waduh, ini ayatnya diambil acuannya dari Lukas 11 ayat 26 soal pengusiran roh jahat ya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Oke, well, ini adalah pengajaran Yesus mengenai kembalian roh jahat. Nah, kalau kita mau ngomongin serangan iblis, gitu ya, apakah ia makin bertubi-tubi? Saya rasa, mau kita percaya Tuhan atau enggak, serangan iblis akan tetap datang. Ya nggak sih?
Yang beda cuma bentuk serangannya aja. Makanya Yakobus bilang bahwa tiap-tiap orang dicobai. Mau rumah yang dibangun di atas pasir, maupun rumah yang dibangun di atas batu karang, itu dua-duanya bakal kena badai. Jadi serangan iblis itu pasti akan datang. Kadang-kadang waktu kita serius ikut Tuhan, bahkan serangan iblis terasa seolah lebih kencang gitu ya. Itu juga normal. Because now we are a threat to him. Tadinya kita bukan ancaman buat si iblis. Malahan kita hopeng buat si iblis. Tos, hopeng, sama-sama jahat gitu kan. Nah sekarang kita udah kenal Tuhan, wah kita jadi bahaya nih, ancaman buat iblis. Makanya digangguin sama dia. Tapi jangan khawatir, Tuhan kasih kita otoritas buat mengusir si jahat. Bener nggak? Itu udah kita bahas minggu lalu ya. Diganggu iblis, ya usir aja. Gitu kan. Nah, tapi balik ke ayat di Lukas tadi, yang saya bilang, yang dibilang bahwa setelah roh jahat diusir, dia balik lagi dan bawa 7 anggota gengnya. Sehingga keadaan si orang tadi lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya ada di ayat sebelumnya, yaitu ayat 25, gue tampilkan sebelumnya. Boleh di next. Pas satu ayat sebelumnya dibilang, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Saya bacakan terjemahan The Passion-nya ya, lebih jelas banget dibilang. When it returns, roh jatuh kembali, it finds the person like a house that has been swept clean and made tidy, but is empty. Bingo, that's the key. Alasan kenapa setan menyerang kita lagi, bahkan bawa teman-temannya, adalah kalau kita biarkan diri kita empty, kosong. Harusnya tubuh kita apa? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, betul? Makanya kalau di kelas Empower, setelah sesi pelepasan, itu langsung kita sambung dengan sesi baptisan Roh Kudus. Supaya tubuh, jiwa, roh kita ini nggak kosong. Satan udah keluar, udah diusir, udah pelepasan, nah Roh Kudus perlu diundang masuk, tinggal di dalam diri kita. Jadi, jangan sampai diri kita kosong ya. Undang Roh Kudus masuk, dan penuhi pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang positif. Karena kalau enggak tadi, bakal banyak jurik yang masuk ke pikiran kita. Oke, bahaya banget. Bawa teman-temannya lagi. Oke, terjawab ya. Last question. Pertanyaan terakhir buat hari ini. Sisa 5 menit. Oke, pertanyaan terakhir. Ini ada 2 orang yang tanya pertanyaan yang sama. Ada David sama ada Pilar. Oke, it's a very good question. Dan ini juga masih nyambung dengan pembahasan kita minggu lalu ketika Adam dicobai oleh iblis di Taman Eden. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan buruk kalau emang pada akhirnya nggak boleh dimakan? Oke, kita lihat ayatnya di Kejadian 2, ayat 16 dibilang, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau makannya, pastilah engkau mati. Oke, iya. Saya juga dulu sempat nanya hal yang sama. Ngapain Tuhan capek-capek taruh pohon? Apakah sengaja buat ngerjain Adam? Apakah sengaja supaya manusia jatuh dalam dosa? Itu buat apa sih? Nah, jawabannya saya kasih simple. Jawabannya adalah karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Adam dan Hawa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan memberikan sebuah pilihan. Mau pilih untuk taat atau enggak? And that's the big principle yang kita pegang sampai hari ini. Benar nggak sih? Bahwa love is a choice. Bahwa cinta itu adalah sebuah pilihan. Coba buat yang wanita, oke, buat yang cewek-cewek gitu ya, buat yang ibu-ibu. Bayangkan saudara. Bayangkan kau terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Kosong pulaunya, hanya ada engkau berdua dengan suamimu, atau dengan pacarmu, atau dengan gebetanmu gitu ya. Nggak ada orang lain, hanya kalian berdua. Lalu kemudian pasanganmu bilang, dengan romantisnya, sayangku, hanya engkaulah satu-satunya wanita di hidupku. Engkau bakal jawab apa? Pret, ya iyalah, nggak ada pilihan lagi. Emang cuma kita berdua di pulau ini, gitu kan? Bener ya? Jadi nggak masuk akal statementnya tuh. Tapi, kalau di tengah jutaan wanita di luar sana, aku memilih kamu. Di antara sekian banyak pilihan, sang pria memilih engkau. That's love. Because love is a choice. Betul? Love is a choice. Kasih itu pilihan. Begitu pula dengan
hubungan kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan sama. Tuhan itu nggak mau ciptain robot yang selalu mengikuti semua perintah dia. Dia memberikan kita sebuah free will, kehendak bebas. Supaya apa? Supaya kita bisa mengekspresikan kasih kita. Dengan cara apa? Dengan cara memilih. Dan Tuhan sangat fair. Di Taman Eden itu dibilang semua buah boleh dimakan. Cuman satu yang nggak boleh. So, Tuhan juga nggak yang sengaja bikin hidup kita susah. Enggak. Tuhan sediakan begitu banyak hal yang bisa kita nikmati di hidup ini tanpa kita perlu mengkhianati cinta kita kepada Tuhan. Perbandingannya jauh banget. Lebih banyak yang bagus-bagusnya. But still, dengan pilihan yang terbatas itu, sometimes you fail. Kadang-kadang kita gagal. Sama seperti Adam. Yeah. But that's the lesson bahwa love is a choice. Bahwa kasih cinta itu adalah sebuah pilihan. Bahkan ini yang selalu dikhotbahkan di setiap upacara pernikahan, ya nggak sih? Bahwa love is not a feeling, love is a decision. Perasaan itu bisa naik turun, berubah, orang bisa ilfeel, tapi maukah kita memilih untuk tetap mengasihi apapun feeling kita, apapun keadaan kita. If you can make the choice, then that is real love. Amin. Amin, amin, amin. Kita berdoa yuk. Waktu habis kita berdoa. Wow, terima kasih Tuhan buat Bible study hari ini. Terima kasih buat setiap pewahyuan yang Tuhan kasih buat kami. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu bersandar pada kasih karunia Tuhan dan nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Kami tahu bahwa surah Alkitab itu benar. Dari awal sampai habis semua kebenaran. Ajar kami Tuhan buat mengerti bahwa waktu kami gagal melakukannya, kasih karunia Tuhan selalu cukup buat mengangkat kami. Dan waktu kami berhasil, kami nggak jadi sombong. Karena kami tahu hanya berkat kasih karunia kami bisa melakukan itu semua. Your grace is more than enough. Hamba berdoa hari ini khusus buat para pasangan, suami istri, mungkin tunangan, mungkin pacar-pacar yang sedang mendengarkan program ini. Hamba berdoa agar mereka setiap harinya memilih untuk selalu mencintai pasangannya, apapun keadaannya. Perasaan mungkin berubah-ubah, kadang pasangannya nyebelin, kadang annoying, tapi hamba berdoa biar mereka selalu memutuskan memilih untuk tetap mencintai. Ajar kami juga semua Tuhan, buat tiap hari memilih mencintai Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Terima kasih Bapa buat hari ini. We love you, we adore you, dan kami ingin selalu dikenal, disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kami memiliki buah-buah roh, karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang sumber segala grace dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin guys. Well, mari terus bersandar pada kasih karunia Tuhan. Again, kalau sudah punya pertanyaan, boleh kirim ke direct message di Instagram Arian Dave. Ini terbuka buat umum acaranya minggu depan. Boleh ajak teman-temannya. Ntar saya bikin lagunya ya, gimana ya? Minggu depan, jangan lewatkan, gitulah kira-kira ya. Oke, jadi jangan lupa minggu depan di jam yang sama kita bakal lanjut lagi bersama Prof. Pastor di Matius 6. Dan jangan lupa juga besok hari Sabtu kita punya banyak program yang asik banget di ICC. Kita ada Powerhouse bersama Pastor Nala dan Pastor Evi pagi-pagi kita doa bersama. Lalu ada Breakfast for Single Mom bersama Pastor Arlen. Dan yang pasti ada ibadah Genesis dan The Bridge yang awesome banget. Di hari Minggu ada ibadah raya kita. Pastikan stay tune terus. Semua program ICC bisa sudah lihat di website iccchurch.online. Oke? Pas waktunya habis. Sekian dari saya. Saya harap kalian semua diberkati. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati ya. God bless.